Shalom. 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 Haleluya. Haleluya. Selamat sore, selamat berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah, untuk mendengarkan firman, pengajaran yang benar, dan tentunya kita siap untuk dibentuk menjadi mempelai perempuannya. Puji nama Tuhan, kita bersama akan naikkan pujian. Tuhan tak pernah kekurangan cara. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasanya tak pernah berubah. Kita ulang dari atas. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tiada yang mustahil, tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu tidak akan henti-hentinya dalam kehidupan kami, dan kebaikan Tuhan tetap berlaku bagi kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Istimewanya Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan telah menolong kehidupan kami, Tuhan tidak membiarkan kehidupan kami, dan Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini, walaupun kami banyak kekurangan dan kelemahan, namun Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami sekalian
dengan kuasa yang daripada Engkau, sehingga setiap kali kami melangkah tetap pada jalan yang benar. Itulah kerinduan kami, selalu mengiring tapak kaki-Mu Tuhan, sehingga seturut dengan jejak langkah-Mu Tuhan. Itulah Tuhan, haleluya, haleluya, kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan kami umat-Mu, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami roh, oh haleluya, mempelai perempuan-Mu, agar kami Tuhan memiliki sepadan dengan Engkau Tuhan, sehingga kami tetap ada dalam jalan kebenaran dan kami memperoleh kehidupan yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk melindungi kehidupan kami. Walaupun kehidupan kami di hari-hari ini, di akhir zaman ini masih banyak, oh haleluya, pencobaan, masih banyak sakit penyakit. Tentunya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kami. Itulah Tuhan kerinduan kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk memimpin, oh haleluya, haleluya, pada ibadah pembukaan sore hari ini Tuhan. Agar kami dipakai dan diurapi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap pribadi hamba-Mu yang telah Engkau tetapkan, baik para pemain musik maupun singer leader Tuhan. Agar semuanya dalam Roh Kudus mempelai Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila masih ada kuasa roh jahat yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh yang bukan dari Engkau kami usirkan, biar keluar dari ruangan hari ini. Darah Kristus berkuasa memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pihak surga yang sangat mengasihi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Karena roh Tuhan akan dicurahkan bagi kita sekalian, dan kita tidak ditinggalkan seorang diri. Itulah janji Tuhan, karena Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita sekalian, dan janjinya akan memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian Roh Kudus tercurah. Haleluya. Dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya, yang menghiburkan setiap hati yang lemah dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan. Roh Kudus orang mempelai, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan. Dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya, yang menghiburkan setiap hati yang lemah dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita
kuasa Roh Kudus-Nya yang menghiburkan setiap hati yang lemah dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Roh Kudus tercurah penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan. Roh Kudus orang mempelai. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan. Roh Kudus orang mempelai. Roh Kudus orang mempelai. Haleluya. Asal kita bertekun dan kita selalu taat kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus akan dicurahkan dan kita akan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi segala masalah yang ada. Oleh karena itu saatnya kita mempersiapkan diri agar Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itu akan hadir di mana kita merindukan kehadirannya. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir
Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab dan disertai dengan perjamuan suci. Dan biarlah ini menjadikan satu kekuatan bagi kami di hari-hari ini Tuhan, untuk menghadapi segala situasi yang ada Tuhan. Tapi kami tahu, kami percaya Tuhan, Engkau terus menolong kami. Kalau kami memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan, dan Engkau akan janji kirimkan penolong, yaitu Roh Kudus yang kami butuhkan di hari-hari ini. Untuk itu mari Engkau akan tolong kami supaya kami semakin mengerti akan kehendak daripada Engkau Tuhan. Untuk itu serahkan keberadaan kami juga ke dalam tangan-Mu. Ampuni kalau masih ada kekurangan, masih ada kelemahan yang masih ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kuasa apapun bentuknya yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, memperintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam, dan biarlah kita mau untuk berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan mampu untuk kita taati tentunya. Saudara dikasih Tuhan, minggu lalu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11 itu kita sudah mendengar firman, bahkan sudah membaca bahwa Dia naik ke surga seperti naik ke surga, dan Dia akan kembali lagi seperti Dia naik. Tapi masalahnya sekarang satu pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ini satu pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga?
Saudara dikasihi Tuhan, ya. Sebab yang pertama, sebab Yesus akan datang kembali. Ya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11 kita akan membaca ulang, ya. Ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, jadi ini sangat jelas bahwa dia naik ke surga, tapi nanti dia akan datang kembali. Nah, dia naik ke surga tadi sampai di awan-awan menutup itu. Ya. Nanti dia juga datang seperti yang sama dikatakan, yaitu di awan-awan yang permai. Kedatangan yang kali yang kedua. Ya. Jadi mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga yang pertama? Karena dia akan datang kembali, ya, ke dalam dunia ini. Dia sudah datang di dunia ini. Kedatangan kali pertama, ya, dengan menjadi manusia seperti kita, ya, tingkat jasmani yang paling rendah. Ya. Jadi dia bukan datang, ya, dalam kemuliaan, tapi dia datang menjadi manusia seperti kita dalam tingkat jasmani yang paling rendah. Di dalam Yesaya 53 ayat 2 dan 3 ini menunjukkan bahwa Yesus yang datang kali pertama itu, ya, sebagai manusia yang paling rendah. Ayat 2 Yesaya 53, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi kedatangan dia kali pertama, ya, menjadi manusia seperti kita dengan tingkat jasmani yang paling rendah itu tadi. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9 ini lebih jelas. Ibrani 2 ayat 9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi di sini, ya, dia yang sudah datang kali pertama, ya, di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia, ya, tetapi juga dia akan datang lagi untuk kali kedua, tetapi dalam kemuliaan. Jadi untuk itu dia harus naik ke surga. Yang kedua, ya,
Dia naik ke surga. Ya, ada tugas. Tugasnya untuk menebus manusia itu sudah selesai. Waktu dia di atas kayu salib, ya, dia terakhir mengatakan sudah selesai. Baru dia mati. Jadi dia naik ke surga karena tugasnya untuk menebus manusia udah selesai, yaitu di atas kayu salib. Ya, waktu dia mati sudah selesai. Perkataan yang terakhir. Dan yang ketiga, yaitu ia sudah menjadi jalan dan contoh bagi orang percaya. Menjadi anak manusia yang terus bertumbuh mencapai kepada kesempurnaan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk itu dia naik ke surga juga merupakan jalan atau contoh bagi orang percaya. Ada pertumbuhan mencapai kepada sempurna itu. Dan kenapa dia datang naik ke surga yang keempat? Dia naik ke surga dan digantikan oleh Roh Kudus. Kalau dia tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan ada. Jadi untuk itu dia naik ke surga diganti oleh Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Dan kenapa dia naik yang kelima? Dia di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tidak tinggal diam, tapi dia meneruskan karya penyelamatan atau karya penebusannya. Dalam keadaan dia sebagai manusia yang sempurna, sudah mencapai kesempurnaan. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Ya. Dia tidak tinggal diam. Dia meneruskan penyelamatan atau penebusannya. Tetapi dalam manusia sampai sempurna. Ibrani 7, 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Bukan asalnya, tapi menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi dia naik sebagai perantara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dia tidak tinggal diam, meneruskan karya keselamatan atau penebus. Juga dengan doa syafaatnya. Dia sebagai imam besar dengan doa syafaatnya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Surat Yohanes pertama ayat yang ke-1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi untuk itu dia harus naik ke surga. Saudara dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 8, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini saudara dikasihi, kenapa dia harus naik ke surga?
Kalau di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, Injil Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi dia, kenapa dia naik ke surga? Juga dia bukan saja sebagai imam besar berdoa syafaat, tetapi juga dia menyediakan tempat bagi kita. Dikatakan sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau kita saat-saat ini kita bersyukur dia naik ke surga. Di dalam memperingati kenaikan surga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana prosesnya kita? Ya, nah ini saudara dikasih Tuhan. Tadi, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kita sudah mendengar. Ya. Tetapi bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga? Ya. Bagaimana kalau Yesus tidak naik ke surga? Ya. Sesudah menjadi sempurna, Yesus setelah dia mati, dia bangkit, sudah mengalami tubuh yang mulia, keubahan, dia bangkit, tubuh mulia, berarti sudah sempurna. Tapi masih melayani murid-muridnya. Dan juga beberapa orang yang sungguh-sungguh. Ini kalau dikatakan dalam tabernakel, orang sungguh-sungguh yaitu hidup dalam tingkat ruangan suci ini. Selama 40 hari dia melayani setelah dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Selama 40 hari baru naik ke surga. Selama 40 hari melayani murid-muridnya yang ada. Baru dia naik ke surga. Lah bagaimana kalau melayani terus di dunia ini? Kalau tidak naik ke surga, artinya melayani terus di dunia sampai semua digenapkan. Kalau melayani terus di dunia tidak naik ke surga, berarti tidak sesuai dengan rencana Allah yang sempurna. Rencana Allah yang seringkali membuat kita menjadi heran. Rencana Allah yang unik dan sempurna itu adalah memproses manusia dengan iman. Memproses manusia dengan iman. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita juga harus mengerti kalau dia di dunia tidak naik ke surga berarti tidak sesuai dengan rencana Allah yang sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan percaya oleh karena melihat, tetapi iman ini, saudara dikasih Tuhan. Jadi rencana Allah yang unik dan sempurna adalah memproses manusia dengan iman supaya tetap hidup suci. Kehidupan yang hidup dengan iman itu sekalipun tidak melihat, tapi percaya. Ini cara daripada Tuhan atau cara ilahi yang dikatakan unik, yang unik dan yang sempurna. Rencana Allah itu sebetulnya begitu besar. Rencana Allah begitu besar dan untuk masuk dalam kekekalan
bagi kehidupan kita ini, manusia yang berdosa ini. Nah, bagaimana kalau melayani terus di dunia sampai semua itu genap? Yang kedua, Roh Kudus tidak akan turun kalau Yesus tidak naik ke surga. Roh Kudus tidak akan turun. Ya buat kita ya rugi besar. Sebab Roh Kudus yang mempunyai bagian di dalam karya Allah dalam memproses kehidupan kita ini, ya, yaitu dalam roh, tetapi hasilnya nampak secara nyata, secara lahir, ya. Kalau Yesus tetap di dalam dunia ini, ya, kita di bagian timur ini enggak ke bagian pelayanannya. Ya. Hanya ada di daerah sana. Tetapi dia naik sehingga bisa kita mendapat untung, mendapat kekuatan pelayanan dari Roh Kudus. Karena dia naik, Roh Kudus akan turun, saudara dikasihi. Dan ya, kalau Yesus melayani di dalam dunia ini sampai nanti tuntas, ya, berarti Tuhan Yesus tidak akan datang kali kedua. Kalau dia naik ke surga, ya, kalau dia tidak naik ke surga, ya, semua tidak mungkin terjadi. Sebab Yesus harus kembali sekalipun murid-muridnya sangat kehilangan. Tapi ada penolong, pengganti, yaitu Roh Kudus ini. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Sehingga kita tahu dengan jelas dia naik ke surga. Banyak hal yang bagi kita mengalami satu keuntungan yang begitu besar. Ya. Kemudian ya, yang ketiga, ya, bagaimana rencana Allah bisa jadi sampai sempurna. Tuhan mempunyai rencana untuk sampai kita sempurna masuk ke kekekalan. Tapi bagaimana rencana Allah itu bisa jadi, bisa nyata sampai sempurna. Anak manusia Yesus itu harus kembali ke surga. Sekalipun hilang dari mata murid-muridnya saat itu, dia naik tertutup awan dan juga dia naik ke surga, tapi dia tetap di sebelah kanan Allah. Bapa yang meneruskan karya penebusannya sampai sempurna seperti dia yang adalah sempurna. Ya. Tentunya sesuai dengan ketaatan masing-masing. Yesus bisa sampai sempurna, dia taat sampai mati di atas kayu salib, dia bangkit dan dalam tubuh mulia sempurna naik ke surga. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi bagaimana ketaatan kita ini untuk bisa mencapai kepada kesempurnaan. Contohnya Yesus tadi. Ya, dia bisa mencapai kepada kesempurnaan dalam tubuh kemuliaan. Oleh karena dia taat dengar-dengaran. Saudara dikasihi Tuhan. Ya, jadi kehidupan kita lah melihat daripada teladannya dia. Ya. Yang kedua, bagaimana rencana Allah itu sampai sempurna? Ya, kita harus yang pertama harus menurut kehendak Allah. Ya. Untuk menurut kehendak Allah kita mutlak
membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk bisa mengerti apa kehendak Allah dalam firman Tuhan, ya, dan menguatkan kita dipimpin Roh Kudus untuk mentaatinya. Daging ini pada dasarnya sulit untuk taat, tapi Roh Kudus ada, itu akan membuat kita bisa taat sesuai dengan rencana Allah sampai akhir. Kalau cara manusia atau daging tidak akan dapat mencapai, yaitu memenuhi atau mencapai kepada rencana Allah. Ya. Jadi caranya adalah dengan taat dipimpin Roh terus menerus, bukan kadang-kadang, terus menerus. Ya, Roh Kudus itu, pengurapan Roh Kudus ada tingkatan. Ya, kalau saya katakan Roh Kudus tingkat, kalau tak pernah tingkat halaman, ada pengurapan tingkat halaman, tingkat ruang suci sampai tingkat ruang masuk sempurna. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita mau untuk taat kita, maka kita masuk dalam rencana Allah. Ya. Yang kedua, rencana Allah bisa terwujud, gitu saya katakan, sampai sempurna, yaitu yang kedua, Allah Bapa sudah menyediakan, ya, satu set lengkap rencana Allah untuk setiap orang. Jadi sudah disediakan sebetulnya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Efesus pasal yang kedua ayat 10, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Allah Bapa sudah menyediakan satu kelengkapan untuk masuk rencana Allah. Asal kita mau mentaatinya, mentaati rencana Allah, mentaati firman Tuhan semua satu persatu yang dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengalami rencana Allah yang lengkap. Rencana Allah sempurna, lengkap. Tapi seringkali kita putus. Tidak lengkap. Ya. Jadi untuk itu kita harus tahu kehendak Allah. Ya. Jangan kita itu menjadi bodoh, nggak ngerti rencana Allah. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau enggak mengerti kehendak Tuhan dikatakan bodoh. Kita harus berusaha, ya, untuk, ya, mengerti kehendak Tuhan. Supaya apa? Kalau kita ngerti kehendak Tuhan, supaya kita bisa melakukan kehendaknya dalam pertolongan atau dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau nggak ngerti bagaimana kita bisa lakukan? Ya. Jadi kita harus mengerti dulu, baru bisa melakukan kehendak Tuhan. Dari mana mengerti? Yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajarannya. Ya, supaya kita ngerti.
ngerti. Kalau ngerti, ya kita menjadi bisa ya melakukan lewat pertolongan Roh Kudus. Ya. Jadi kita mau ya melakukan ya semua rencana Allah seutuhnya ini. Ya. Tadi dikatakan jangan bodoh seperti Yakub, Nuh, juga Abraham dan lain-lain. Kesempatan yang indah biasanya hilang oleh karena pengaruh dosa. Orang bodoh itu sama dengan tidak mengerti. Sebetulnya nggak ada diomong anaknya bodoh. Tidak ada orang dikatakan si A ini bodoh, si B bodoh, ya di sini. Bodoh itu karena tidak mengerti. Kalau dipelajarin, ya perkalian 2 kali 3 6. Tapi kalau nggak diajarin dia nggak ngerti, dikatakan 2 kali 3 piro 5, loh itu ditambah. Tapi 2 kali 3 piro? Karena nggak ngerti dikatakan bodoh. Sebenarnya nggak ada manusia bodoh, ciptaan Tuhan. Tapi oleh karena nggak ngerti, ini sama saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kesempatan rencana Allah yang indah itu tersia-sia, hilang, disia-siakan seperti Saul tadi, Simpson, 5 gadis yang bodoh dan lain-lain. Jadi jangan bodoh tadi seperti Yakub dan sebagainya karena tidak mengerti. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Kalau dalam kehidupan ini, ya itu kalau kurangnya banyak, akhirnya hanya jadi sebagian dari rencana Allah. Ya. Tidak seutuhnya, mungkin seperempatnya, mungkin setengahnya. Ya. Bahkan ada yang hanya sekedar selamat, sebab semua rencana Allah itu habis seperti dimakan api, lolos lewat api oleh karena dosa. Sebab itu kita harus bisa percaya akan Allah dengan seutuhnya, dengan sepenuhnya, dan melakukan kehendak-Nya lewat firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, bukan kehendakmu tapi kehendak-Mu yang jadi. Maka baru rencana Allah yang sempurna itu bisa jadi dalam hidup kita. Ya. Seperti Tuhan Yesus. Waktu di Taman Getsemani, ya, dia dengan kerendahan hati. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, juga ya, masuk rencana Allah sampai sempurna. Yang ketiga, tetap hidup dalam kesucian. Kita jangan lupa rencana Allah hanya jadi di jalan yang sempit, jalan salib dalam kesucian. Orang yang hidup dalam dosa tidak akan masuk dalam rencana Allah kalau tidak mau bertobat, berbalik kepada Tuhan. Keselamatannya bisa hilang. Ya, jalan salib, ya, dalam kesucian ini, ya. Orang hidup di dalam dosa dan orang berdosa itu beda. Orang berdosa, semua kita orang berdosa, tapi orang hidup dalam dosa, hidupnya terus-menerus hidup di dalam dosa. Dan yang keempat, ya, rencana Allah untuk manusia itu perlu waktu untuk proses, tidak instan.
harus ada proses. Sebab itu, perhatikan, sebab itu sejak dari lahir, dari anak-anak belajar untuk taat. Seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Daniel dan lain-lainnya. Seperti Yesus, ya, itu menjadi contoh. Ya. Yesus menjadi contoh sejak lahir. Oh, dia sudah belajar, dia sudah bisa ada di bait suci, dia bisa belajar ini. Baru sesudah umur 30 tahun, Yesus baru mulai pelayanan dengan tidak ada cacat celah. Karena dia belajar dan ngerti. Sehingga umur 30 tahun baru mulai pelayanan dengan tidak bercacat celah. Baru pada waktu berumur 33,5 tahun, dia tembus pintu tirai, yaitu dia mati di atas Golgota dan menjadi manusia sempurna. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, ya, pendidikan sejak anak-anak itu lahir itu sangat penting. Ya. Janin yang ada dalam rahim itu 6 bulan ke atas sesuai medis itu bisa mendengar, bisa mengerti, bisa bereaksi setelah lahir. Ya, untuk itu apalagi terus dalam pertumbuhan ini. Ya. Jadi ya, pendidikan sejak anak-anak lahir itu sangat penting. Dalam ulangan 6, 7, dan 8. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan harus mengajarkan. Ya, orang tua jangan malas mengajarkan, tapi orang tua juga harus belajar dulu gimana bisa ngajarin anak-anak kalau orang tua sendiri nggak ngerti. Ya. Nah, di dalam Amsal 22 ayat 6, Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya ini, mari Bapak Ibu, orang tua, ya, didik anak-anak, ya, tentang firman Tuhan. Dimanapun tadi dikatakan, ya, di perjalanan lagi, di mana, ya, diceritakan, ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus itu jangan menunda. Sebab nanti akan kehabisan waktu dan kehilangan banyak. Juga kehilangan banyak kesempatan dari rencana Allah. Lebih-lebih bagi orang yang sudah lahir baru. Jangan jalan sendiri. Kehendaknya sendiri. Karepe dhewe. Itu akan menjerumuskan. Jatuh dalam dosa. Sehingga kehilangan banyak waktu. Sehingga rencana Allah batal dalam dirinya. Ya, pergunakan waktu. Ya, sebaik kesempatan. Jangan sampai kehabisan. Kalau orang kerja time is money. Tapi bagaimana dengan perkara rohani? Ya, jangan sia-siakan.
juga karena kebodohan, sehingga tidak bisa membedakan kehendak Allah dari hal-hal yang lainnya. Sehingga nanti masuk ya, semakin jauh dari rencana Allah dan kehilangan waktu ini. Ya. Kan waktu katanya berharga, time is money. Enggak mau kehilangan waktu. Tapi bagaimana dengan perkara-perkara yang rohani? Oh, enggak apa-apa kehilangan waktu. Ya. Ini time is money juga. Karena rencana Allah itu pasti akan digenapkan. Dan waktunya tidak lama lagi ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, nanti jangan sampai kehilangan waktu. Yakub kehilangan waktu dan kehilangan kesempatan selama lebih kurang 21 tahun. Nuh bahkan kehilangan waktu 350 tahun sebab cara hidup yang suka mabuk dalam kesukaan dunia ya, yang dimilikinya yang berlimpah itu. Jadi untuk itu ya, ini kita mesti menjaga ya, menjaga di hari-hari ini. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kenaikan Tuhan, ya, sekalipun murid-murid itu kehilangan saat itu, ya, tetapi ya, yang indah adalah Dia akan datang kembali di dalam kemuliaan ini. Ya. Jadi inilah rencana Allah. Dia naik ke surga dan Dia akan kembali kali kedua dalam kemuliaan. Ini berarti rencana Allah digenapkan. Ya. Ada dua pihak, yaitu Allah dan kita, manusia ini. Allah tidak pernah gagal, amin. Pasti rencananya digenapkan. Kita bisa ikut, tapi kalau kita tidak serius, kalau main-main, apalagi mundur, itu akan digantikan dengan orang lain. Ya. Matius 22 ayat 43. Ya. Matius 22 ayat 43. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuanya ini. Ya. Saudara, ya, sebab jumlahnya itu sudah tertentu. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Dan waktunya terbatas atau tertentu. Tapi waktunya masih bisa dipercepat. Ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-12 ya. Waktu bisa dipercepat. Ya ini. Waktunya dipercepat, kita belum siap ya, ketinggalan. 2 Petrus 3:12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh ya, untuk siap. Ya. Bagian Allah kita harus mengerti. Ya, supaya kita bisa mendapatkan pertolongan. Ya. Jangan binasa oleh karena tadi kebodohan. Ya. Hosea
4 ayat 6, Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh di hari-hari ini. Supaya kita tahu akan rencana Allah. Di dalam Markus 12 ayat 21, ya. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan, demikian juga dengan yang ketiga. Karena apa? Karena tidak mengerti akan rencana Allah. Nah, kita lihat, ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Yesus di dunia ini sudah genap seluruhnya. Ya. Yaitu penebusan manusia, menebus manusia. Dan menyediakan jalan yang lengkap dan sempurna. Dari mulai lahir baru sampai sempurna seperti Yesus. Sekarang Tuhan Yesus melakukan lanjutan tugasnya di surga, di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sampai selesai. Waktu itu Bapa berkata kepada engkau harus kembali mengambil panen yang sudah diolah sampai matang, yaitu rencana Allah di dalam manusia ini. Itu bagian dari Allah, yaitu menggenapkan semuanya itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita saat-saat ini sudah berada di bagian terakhir. Sebab itu kita juga harus sedia, baik untuk bertemu Tuhan secara pribadi, ya, waktunya nanti. Ya. Kalau kita melihat di dalam Amos, ya, pasal 4 ayat 12, Amos 4 ayat yang ke-12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Jadi kita harus siap, kita harus siap sedia untuk bertemu Tuhan, ya, dan juga nanti dalam pengangkatan itu. Bersedia artinya siap. Ya. Siap. Ya. Kalau kita kadang-kadang WA, ya tolong gini, siap. Ya. Siap sedia ini. Ya. Untuk bertemu dengan Tuhan. Bersama dengan dalam pengangkatan. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kita hari-hari akhir ini harus menyadari bahwa waktu penamatan rencana Allah itu sudah dekat. Allah punya rencana sampai sempurna. Akhir rencana Allah, penamatan rencana Allah itu sudah dekat. Untuk itu, saudara dikasihi Tuhan, ya, kita harus mau untuk terus bertumbuh di dalam Dia, ya, bertumbuh. Saudara dikasihi Tuhan, ya, menjelang masa penamatan rencana Allah dengan segala fasilitas di akhir zaman dari Tuhan. Untuk menumbuhkan
kehidupan rohani umat Tuhan sampai nanti lulus ujian atau lulus seleksi, ya, akhir secara global ini. Ya. Jadi saat-saat inilah Tuhan sedang memberikan waktu dan kesempatan lewat apa yang sedang dialami di tengah-tengah dunia saat ini. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu jangan kita menjadi yaitu santai-santai di hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ya syarat untuk ya masuk dalam penamatan rencana Allah? Ya, bagaimana untuk bisa masuk dalam penamatan rencana, atau kata lain yang ikut pengangkatan, ya, yang ikut pengangkatan. Syaratnya yang pertama yaitu kita harus jadi seperti 5 gadis bijak. Sebab 5 gadis bodoh ya, nampaknya hampir sama seperti 5 gadis bijak. Mereka menyalakan, ya, menyala pelitanya, tapi 5 gadis bodoh itu ditolak waktu mau masuk pesta. Pintu sudah ditutup. Ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ya, 5 gadis yang bodoh itu ditolak. Nah, jadi syarat masuk nanti dalam penamatan rencana Allah atau sampai nanti ikut pengangkatan, kita harus jadi seperti 5 gadis yang bijak. Yang kedua, ingat bahwa kalau kita masih hidup, ya, kalau dalam tabernakel di dalam halaman itu tidak diukur, ya. Kalau bicara pengurapannya masih tingkat halaman, ya. Itu halaman tidak diukur, halaman itu diserahkan pada antikris untuk diinjak-injak. Wahyu 11 ayat, ya. Ya, Wahyu 11 ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua. Jadi saya ulang, syarat untuk masuk dalam penamatan rencana Allah atau ikut terangkat, ikut pengangkatan, ya, harus jadi seperti 5 gadis yang bijak. Yang kedua, ya, ingat bahwa halaman tidak diukur, itu diserahkan kepada antikris. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya ini. Ya. Jadi antikris itu, ya, sudah memerintah, menguasai seluruh dunia, ya, dalam minggu ke-70. Ya. Bagi umat Tuhan ini ingat, dikuasai. Kalau kita masih di dalam tingkat pelataran atau halaman, ya, tanggal kedatangan ini ditentukan oleh Allah Bapa sendiri. Matius 24 ayat yang ke-36, ya. Matius 24:36,
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu ini. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi tanggal ditentukan oleh Bapa sendiri, enggak ada yang tahu. Dan itu sudah diberitahu pada saat pertama, ya. Pada saat sudah diberitahukan, saudara dikasihi Tuhan, ya, 3,5 tahun sebelum pengangkatan itu sudah diberitahukan. Nah, untuk itu kita harus hati-hati ini, ya, saudara dikasihi Tuhan. Vonis dari penentuan, ya, dengan beberapa tanda-tanda lain, ya, sesudah ada ujian akhir secara global. Ya. Kalau kita membaca di dalam Yoel 3 ayat 14, Yoel 3 ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan ini. Ya, ada tanda-tanda lain, ya, sesudah, ya, ujian akhir ini, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu berulang Tuhan mengingatkan kita untuk sudah berjaga-jaga, jangan sampai terlambat di akhir zaman ini, ya. Sehingga nanti kita tidak akan bisa untuk terangkat. Di dalam Matius 24 ayat 42 ini menjadikan yaitu perhatian bagi kita, perhatian, ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Memang enggak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tapi di sini kita diminta untuk mengambil sikap berjaga-jaga ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang acuh dan yang tidak mengerti tentunya akan sesat dalam pikiran dan rencananya sendiri, ya, yang akan masuk dalam kebinasaan. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Di dalam Markus 12 ayat 24, ya. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi kalau kita nggak ngerti firman, ya, dikatakan di sini, yaitu nggak ngerti kitab suci itu atau kuasa Allah, yaitu dikatakan kamu sesat, tersesat. Nggak sampai, kalau tersesat berarti nggak sampai kepada sasaran. Untuk itu kita harus berjaga-jaga menunggu kedatangannya. Kali kedua terus berjaga. Ya. Hari kenaikan Tuhan bukan hanya merupakan suatu peringatan yang kita peringati, tapi kenaikan Tuhan itu suatu warning, suatu alarm untuk berjaga-jaga bahwa Yesus akan datang kembali. Ya. Tadi kan dikatakan ayatnya, ya, Dia akan datang kembali, ya. Seperti Dia naik, seperti itu Dia akan datang kembali. Ya. Ini saudara
dikasih Tuhan, ya. Murid-muridnya dalam hidupnya, ya, lebih kurang 2000 tahun yang lalu sudah hidup berjaga-jaga. Mereka menunggu kedatangannya. Banyak orang bingung, banyak orang kacau sebab menunggu belum datang, lalu mulai, nah ini nggak datang mulai mengolok-olok, ya, ngejek itu mengolok, ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Untuk itu mari kita hari-hari ini ngambil sikap untuk berjaga-jaga. Ya. Kalau kita mengambil sikap berjaga-jaga yang betul, ya, kita lihat untuk mengambil sikap berjaga-jaga yang benar adalah yang pertama, tidak tahu kapan Tuhan datang. Namanya berjaga-jaga. Kalau tahu Tuhan datang sudah ada. Kalau tahu maling sudah masuk rumah. Tapi ada sisi kami berjaga-jaga sebelum maling itu datang. Ini sikap berjaga-jaga yang benar. Tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya. Memang hanya Bapa yang tahu. Ya. Sehingga kita tidak perlu percaya kepada semua ramalan-ramalan dengan dasar nubuatan, dengan dasar mimpi dan sebagainya. Kalau percaya kepada ramalan-ramalan seperti itu, nanti bisa kecewa. Tetapi harus tahu cara menunggu yang betul, yang diajarkan firman Tuhan. Berjaga-jaga yaitu hidup benar di hadapan Allah dan melakukan semua kehendaknya dalam hidup ini. Meskipun belum tahu tanggalnya, tetap hidup benar di hadapan Allah dan melakukan kehendaknya. Ya. Sebab kita tidak atau belum bisa membedakan apakah kita akan bertemu Tuhan secara pribadi waktu mati sudah bertemu Tuhan. Ya. Dalam 1 Tesalonika pasal 4. Atau bertemu Tuhan bersama-sama waktu pengangkatan. Waktu Tuhan datang. Nah ini vonisnya sudah keluar 3,5 tahun sebelumnya. Ya, tadi. Ya, dikuasai oleh antikris itu. Yang ketiga. Ya, yang ketiga sikap berjaga yang benar. Ya, hidup seperti 5 gadis bijak. Sehingga kita bisa membedakan dengan baik antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Sebab dari luar itu nampaknya sama, enggak beda. Tapi orang yang mengerti akan tahu bedanya dengan jelas. Meskipun sama-sama penuh Roh Kudus dan melayani dengan indah atau dengan heran. Tapi di hadapan Allah itu berbeda. Akan nyata waktu saat pengangkatan. Tapi kalau baru tahu saat ini sudah terlambat. Jadi untuk itu kita perlu untuk berjaga-jaga. Nah, saudara dikasih Tuhan, bedanya, ya, yang pertama sudah penuh dan taat dipimpin Roh. Ini mutlak perlu untuk pengangkatan. Ya. Jadi kita harus taat, penuh Roh Kudus, hidup dipimpin Roh ini. Banyak orang mengabaikan, tapi yang sungguh-sungguh mau akan mengerti dan menerima. Sehingga nanti akan ada pengangkatan. Dan dalam hidupnya sampai tidak ada dosa. 5 gadis bodoh sudah baik, tapi sekali-kali kembali berdosa. Waktu tidak menyala, waktu tidak ada pelayan, waktu ada di tempat-tempat sendiri, tempat tersembunyi dari yang lain.
Sehingga diam-diam berdosa sekalipun sedikit-sedikit. Dan beda yang lain yaitu kelima gadis yang bijak tumbuh terus dalam tabiat baru dan semakin buahnya semakin banyak. Tabiat baru yang menonjol itu adalah kasih, hidup dalam kesucian, tidak ada kebencian, bisa mengampuni, lemah lembut, tidak keras hati, dan rendah hati. Biasanya kalau ada dosa atau pikiran dosa, berarti hatinya masih bercabang, sehingga pertumbuhan rohaninya macet. Seperti benih ditabur di tanah berbatu. Atau tidak bisa berbuah seperti tanah yang bersih. Tetapi tumbuh menjadi besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 11 ayat 28 29 Tuhan Yesus mengajak untuk kita belajar dari Dia supaya kita bisa tumbuh terus dalam tabiat yang baru dan semakin berbuah. Matius 11 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi, saudara, kalau ada dosa atau pikiran dosa, hatinya masih bercabang, sehingga pertumbuhannya itu macet. Seperti benih tanah berbatu, nggak bisa berbuah. Untuk itu belajar dari Yesus, rendah hati dan lemah lembut itu. Saudara dikasihi Tuhan, untuk itu mari hari-hari ini kita mau sungguh-sungguh. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Dia tidak lama datang kali kedua, rencananya akan terselesaikan, yaitu pengangkatan. Untuk itu, di mana kita posisinya? Apakah kita mau untuk tertinggal atau terangkat? Untuk itu kita mau untuk mengambil sikap berjaga-jaga di hari-hari akhir ini. Pelayan siap. Tuhan Yesus datang kembali secara pribadi atau bersama. Apakah kita sudah bersedia? Yesus katakan, aku datang segera. Apakah kita bisa siap menyambut kedatangannya? Jangan sampai ditolak. Sekalipun sudah dipakai Tuhan dengan begitu heran. Jangan sampai saudara dikasihi Tuhan, untuk itu kita belajar. Yang sudah dipakai oleh Tuhan, sudah mengusir setan dan sebagainya di dalam Matius pasal 7. Aku tidak kenal engkau kok. Engkau adalah pembuat kejahatan. Karena enggak taat ini. Jadi saudara dikasihi Tuhan, jangan kita saat-saat akhir ini pelin-pelan, tapi kita harus mengambil sikap, yaitu berkobar-kobar dalam kehidupan ini. Biarlah kita akan membawa kehidupan kita siap, untuk menyambut kedatangannya kali kedua yang tidak lama lagi waktunya. Tuhan memberkati. Mari sidang jemaat
Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan tubuh dan darah Tuhan. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Dari atas kembali. Pertanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita siap menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Haleluya. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Dari atas kembali katakan, sudahkah kita siap? Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, sembah
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi. Rencana-Mu akan terselesaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kalau selama ini mungkin masih mengabaikan Tuhan, tidak dalam sikap berjaga-jaga Tuhan, seringkali masih lengah Tuhan. Ampuni Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kami tahu penamatan rencana-Mu Tuhan tidak lama lagi Tuhan. Tapi biarlah kami mengambil sikap yang benar Tuhan, dalam berjaga-jaga Tuhan. Tolong Tuhan. Haleluya. Biar firman-Mu terus memberikan pengertian kepada kami akan rencana-Mu yang indah Tuhan. Dan Roh Kudus yang Kau sudah kirim Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau naik ke surga Tuhan. Roh Kudus dicurahkan bagi kami untuk menolong kami, memberi kekuatan kami menghadapi segala sesuatu, termasuk menghadapi yaitu rencana-Mu yang akan segera tamat Tuhan. Dan jangan biarkan kami sidang-Mu Tuhan tertinggal Tuhan. Oh, tolong Tuhan supaya proses ini terus berjalan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang terus terangkat Tuhan sampai saatnya nanti Tuhan. Benar-benar kami boleh bersama dengan Engkau yang akan datang kali kedua Tuhan. Dan kami juga bersyukur di mana Engkau sekarang berada. Engkau juga sedang bekerja Tuhan. Engkau sedang mau menyelesaikan rencana-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar seluruh sidang jemaat-Mu mau berusaha dengan sungguh-sungguh, mau mengerti Tuhan lewat banyak mendengar firman, khususnya yang ada dalam penggembalaan ini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau terus sedang memperhatikan kehidupan kami ini, dimanapun sidang-Mu berada saat ini, dan mereka yang mengikuti ibadah Tuhan. Oh, biarlah semua itu akan membawa kehidupan ini semakin meningkat, semakin bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Makasih. Ampuni kekurangan kelemahan kami, layakan kami malam hari ini untuk bisa terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang Bapa bubuhkan di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu. Bubuhkan berkat dan kuasa di dalamnya Tuhan, sehingga nanti kami terima hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara bisa mengambil tubuh Tuhan. Persiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan.
Semua sudah? Ya. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi di atas, di tangan kanan lebih tinggi di atas kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita angkat cawan yang adalah darah Yesus. Darah yang sama. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani, darah Yesus tetap bekerja. Haleluya Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kita mengangkat kedua tangan kita. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Andi akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, haleluya, haleluya, syukur. Kemurahan-Mu masih berlanjut dalam kehidupan kami. Suatu berkat keselamatan yang Tuhan tetapkan kepada kami Tuhan. Melalui korban-Mu di atas kayu salib. Yang saat malam hari ini Tuhan, kami bisa menikmati perjamuan kudus Tuhan sebagai tanda bahwa Engkau telah menebus kehidupan kami dan kami mempercayakan kehidupan kami kepadamu Tuhan, karena hanya kuasa firman-Mu saja yang mampu untuk mendewasakan kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau telah naik ke surga dengan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup, Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami sekalian Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kalau suatu saat kedatangan-Mu kali yang kedua, Kau dapati kami ini Tuhan, sidang jemaat-Mu baik yang di rumah maupun yang di dalam gereja, Kau dapatkan sempurna adanya seperti 5 gadis bijaksana, senantiasa siap sedia menyambut kedatangan mempelai pria surga. Di mana Tuhan kami dapatkan Tuhan minyak dan urapan Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga dengan kedatangan-Mu kali yang kedua kami bisa terangkat ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertetapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar firman-Mu menjadi buah haleluya kehidupan kami, agar iman kami semakin bertambah, kepercayaan kami semakin berkembang Tuhan, sesuai dengan gerak firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak tinggal diam di dalam haleluya kata-kata saja, namun kami percaya firman-Mu telah ada di dalam hati kami masing-masing, dan firman-Mu ada dalam kehidupan kami, mengoreksi serta haleluya membenarkan kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan kami ke jalan yang benar, agar kehidupan kami tetap mendapatkan haleluya, didapatkan kebenaran di dalam firman-Mu Tuhan. Berikan kami ketaatan untuk setia mengiring Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Pakai lebih jauh Tuhan hamba-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, berikan kesehatan,
berikan hikmat pembukaan rahasia firman-Mu, sehingga hamba-Mu dipakai semakin hari semakin luar biasa untuk mengungkap bukakan rahasia akan kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi kebutuhan kami di akhir zaman ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tetapkan dalam tubuh yang sehat dan umur yang panjang, suka lanjut usia. Demikian juga kami-kami yang melayani Engkau Tuhan. Oh haleluya, Kau memberkati dengan berkat damai sejahtera kepada kami sekalian Tuhan. Itulah yang Kau tinggalkan di dalam dunia ini, adalah damai sejahtera dan sukacita surgawi ada dalam kehidupan hamba-Mu masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk haleluya sidang jemaat-Mu yang mendengarkan siaran live streaming pada malam hari ini Tuhan. Tuhan jamah satu persatu Tuhan, setiap pribadi hamba-Mu yang ada di rumah, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi dan memberikan damai sejahtera Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhannya, Tuhan akan mencukupkan. Apapun yang menjadi keperluannya, Tuhan yang akan menjawab Tuhan. Apabila masih ada orang sakit atau yang terganggu kesehatannya, melalui nama-Mu kami berseru, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sidang jemaat-Mu yang sakit Kau sembuhkan. Darah Kristus berkuasa, darah Kristus mampu untuk menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berikan kesetiaan Tuhan. Walaupun kami terbatas untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami tetap setia untuk mengikuti ibadah live streaming, baik kegiatan hari Minggu, haleluya, ibadah raya, ibadah doa maupun pendalaman Alkitab Tuhan. Semuanya kami serahkan. Setiap jemaat-Mu, juga pelayan-Mu yang ambil bahagian dalam pelayanan ini Tuhan, agar mereka dipakai luar biasa dan mampu untuk mengutamakan pelayanan, karena Kristus telah haleluya berkorban di atas kayu salib, sehingga penuh dengan tanggung jawab melakukan haleluya pelayanannya dimanapun kesempatan mereka berada. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Situasi pandemi yang terus masih berlanjut Tuhan, oh haleluya, kami rindu Tuhan, bangsa Indonesia ini dibebaskan dari segala sakit penyakit. Engkau pulihkan, Engkau yang mampu Tuhan. Oh kembalikan ekonominya Tuhan. Demikian para jemaat, oh haleluya, para pejabat, baik yang di pusat maupun yang ada di daerah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan haleluya Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Bupati, Wali Kota, sampai camat dan desa kelurahan. Semua berikan hikmat marifat daripada-Mu, berikan roh takut akan Engkau dalam menjalankan amanah pemerintahannya, selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur biar firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur semua lawatan-Mu malam hari ini, di mana sidang-Mu juga berada, Engkau melawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa di dalam surga, untuk sidang jemaat-Mu yang sudah diberkati dan memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau yang sudah memberkati, dan juga untuk diakonia yang sudah diberkati untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga yang sudah mengembalikan perpuluhan ketaatan mereka Tuhan, membuktikan bahwa mereka sudah diberkati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pelayan-Mu pada malam hari ini, supaya beri kekuatan kesehatan dan tetap terus eksis dalam melayani, setia dan berkobar-kobar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur atas semua, yaitu anugerah dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai-pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.